Oke, Sah. Jadi apa nih yang pengen kamu tanya ini? Kita diskusiin apa nih? Bapak sebentar Pak, sebentar. Hmm? Kenapa? Ini udah masuk ya Pak? Udah masuk Iya, record ini? iya. Apa yang pengen kamu tanyain? Udah. Ya, halo. Apa yang pengen kamu diskusiin terkait CV deh? Kalau bingung, ada nggak? Iya. Ya. Kalau dari Bapak udah lihat CV Tisa Pak? Udah? Kalau untuk posisi CV, kalau kayak gini di atasnya ada foto, terus ada alamat domisili gini, itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, aku nggak masalah sih. Ini jangan bahas CV-mu dulu ya. Kita yang sifatnya umum dulu. Yang kamu masih bingung, yang kamu masih bingung gitu loh terkait dengan CV itu nulis bagian apa gitu. Nanti yang detail ke CV-mu ke sesi Nah, yang yang spesifik gitu. Yang sesi kedua aja. ya Pak. Dari nulis CV yang kamu bingung bagian apa? Kalau Atau nulis CV sendiri, kalau menurut saya, ya ya gimana? Pak, kalau dari CV sendiri, kalau dari CV sendiri, menurut saya mengenai skill Pak, Hmm? kadang bingung kayak skill yang kita miliki itu apa aja sih yang harus dicantuminnya. Kadang kayak aku bisa ini enggak sih, ini dicantumin enggak ya gitu. Kadang kayak ragu aja gitu Pak sama skill sendiri. Ini tuh mumpuni enggak ya gitu Pak mengenai skill kita dulu. Oke, jadi gini, terkait dengan penulisan skill ya, aku jelasin dulu. Jelas ya, yang penting suaraku jelas di situ ya, gitu. Bahwa skill itu ya, Ya, jelas. yang skill yang kamu miliki, kalau bingung nulisnya mau bagian yang mana adalah skill itu diturunkan dari semua pengalaman yang kamu miliki. Contoh gini, misalkan kamu bingung mau nulis skill apa gitu kan. Kamu cek pendidikanmu apa, pendidikan terakhirmu apa gitu. Oh, misalkan sarjana gitu kan. Oh, sarjana ini gitu misalkan. Nah, habis itu coba bayangin kemampuan apa atau skill apa yang dimiliki sama orang lulusan jurusan itu. Kamu bikin list dulu, jangan masukin ke CV. Oh, gitu. Jadi sebagai seorang lulusan ini aku jadi bisa punya skill ini. Skill itu macam-macam ya gitu. Ada yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya soft skill gitu kan. Ada yang sifatnya pengetahuan bidang gitu. Kamu memahami apa gitu. Gitu kan, gitu. Nanti kamu cek kamu punya pengalaman kerja nggak gitu atau pengalaman magang punya nggak gitu. Nah, dari magang kamu akhirnya punya skill apa gitu, diturunkan dari pengalaman kamu gitu. Terus pernah ikut organisasi nggak, dari ikut organisasi itu akhirnya kamu bisa apa gitu. Pernah ikut les nggak atau training nggak gitu, gara-gara ikut training itu kamu punya skill apa gitu, ya kan. Kalau misalkan kamu Nah, lulusan kalau jurusan Pak, maaf, gimana ya, gimana. ya lanjut Pak, lanjut dulu. Maaf, Nggak apa-apa kalau kamu mau nanya dulu, nggak apa-apa. kalau misalkan seminarnya tentang masih sih. Oh iya, siap keluar kayak kayak motivasi bisnis Pak, motivasi anak muda itu dimasukin. Kalau pengalaman seminarnya memang itu menurutmu oke ya nggak masalah. Ini kita bahas skillnya dulu ya, gitu. Misal kamu sekolah Ya, nih, ya kamu misalkan jurusan akuntansi gitu. Skill kamu apa? Ya bayangin gitu. Selama kamu kuliah akuntansi, kamu pernah magang atau pernah praktek pakai software apa misalkan, gitu, ya kan? Terus kamu pernah ada mata kuliah khusus nggak yang cuma orang akuntansi doang yang bisa gitu, orang jurusan lain nggak bisa gitu. Nah, itu silahkan masukkan ke skill kamu yang ada di CV gitu. Jelas nggak ya? jelas. Jelas ya. Di tempatku video kamu berhenti nih. Kalau untuk pengalaman kerja sendiri eh Pak, Sorry, di tempatku video kamu kok berhenti ya. misalnya Pak, misalkan pernah, iya sinyalnya Oke, mungkin di offin dulu videonya terus di onin lagi deh. jelas nggak sekarang? Suaranya jelas sih tapi video kamu berhenti gitu.
di sini juga Bapak sama berhenti gitu. Mungkin ini apa maaf Pak, sinyalnya di sini agak kurang ini. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Udah. Terus apalagi yang Pak, recordnya bisa diulangi Pak. kenapa? Recordingnya bisa diulangi ini. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kamu dengar nggak penjelasanku barusan? Kamu nulis skill gimana? Dengar. Ya Mm-mm. gitu. Kamu sekolah jurusan apa ya? Pikirin gara-gara sekolah itu kamu paham apa, kamu bisa apa. Kamu punya pengalaman praktikum, punya pengalaman magang gitu ya. Gitu. Dengan melakukan itu akhirnya kamu bisa apa gitu. Dan nanti kalau pertanyaannya mumpuni apa enggak ya harus yakin dong. Gitu. Kan kamu yang ngelakuin. Kalau kamu nggak yakin gimana? Gitu. Berarti kamu waktu ngelakuin itu kamu menyanyiakan waktunya dong. Kamu nggak serius gitu. Orang itu kan biasanya gitu. Setelah melakukan sesuatu jadi punya skill gitu kan. Gitu. Kamu misalkan jurusanmu atau kamu misalkan pernah kerja jadi dosen gitu, jadi guru gitu, jadi pengajar gitu. Ya kan skillnya macam-macam gitu. Yang sifatnya kemampuan teknis gitu ya, teknik mengajar gitu kan, kayak micro teaching dan lain-lain, pembuatan kurikulum ini itu, penyusunan silabus belajar apapun itu gitu kan, gitu. Atau yang sifatnya teknis-teknis, kamu pakai apa misalkan Microsoft Office, terus ada software yang lain gitu, silahkan sebut itu gitu. Kalau kamu pernah kerja jadi mekanik ya tulis aja skill kamu ngapain gitu. Ya pernah menggunakan alat-alat apa, terus pernah bisa ngapain aja, servis kendaraan misalkan gitu kan, cek apa gitu-gitu. Kayak ada body painting dan lain-lain gitu. Ya ini uh, itu yang aku bilang bahwa dengan pernah jadi apa, pernah ngelakuin apa, jadi kan kamu jadi bisa apa gitu. Intinya itu sih bagian skill sih. Hmm. Oke. Okay? Berarti apapun yang kita lakuin dimasukin bisa jadi skill ya Pak? Iya, yang sifatnya teknis tadi ya, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman magang, gitu, pengalaman kepanitiaan, gitu, pengalaman seminar, training, sertifikasi, gitu. Skill itu diturunkan dari situ. Kan nggak mungkin kamu tiba-tiba punya skill gitu tanpa belajar dulu. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Terus apalagi saya yang pengen didiskusiin? Yang pengen kamu tanyain apa tadi? Ini Pak, mengenai pengalaman kerja, Tisa kan dulu sambil kuliah pernah jadi agen prudensial sama agen produk-produk herbal Pak, asuransi. Itu bisa Dimasukin, dimasukin Pak, masukin. Itu masukin. dimasukin ke Di pengalaman kerja. pengalaman kerja ya Pak? Pengalaman kerja. Oh. Nama perusahaannya apa, periodenya kapan, terus kamu sebagai apa gitu, terus dijelaskan yang kamu lakuin, tugas tanggung jawabmu ngapain gitu. Itu dimasukin itu. Itu namanya kamu malah produktif kalau kayak begitu. Perasaan tadi aku baca sebentar kayaknya nggak ada deh itu. Terus terus jadi enggak belum dimasukin itu makanya pengen nanya dulu Pak. Terus kalau misalkan jadi jualan reseller gitu Pak kayak Masukin, makanan ringan gitu masukin nggak masukin, Pak itu? masukin. Masukin. Udah masukin aja nggak apa-apa. Kan walaupun kamu gini loh, kamu wisuda kapan sih? Kemarin tanggal 28 Oktober Pak. Ya, ibaratnya kan masih fresh ya gitu kan. Nah, Oktober 2021. nah yang nggak masalah gitu. Kalau ada pengalaman kerja sambil kuliah itu malah bakal bikin kelihatan kamu tuh produktif gitu loh. Ya iya dong, itu kan nilai lebih kamu. Di saat sebagian anak cuma kuliah saja atau sekolah saja, kamu ada pekerjaan yang menghasilkan gede gitu. Tulis. Pengalaman kerja tuh jangan dibayangin kerja yang itu. Oh. Ini ya saya, pengalaman kerja tuh macam-macam. Ada kerja Hmm. tetap, kerja kontrak, magang, freelance, entrepreneur, ya kan? Part time gitu. Itu masukin ke pengalaman kerja semua. Nggak usah mikirin, oh ini aku apa namanya cuma kecil-kecilan, cuma usaha sendiri, jangan mikirin itunya itu ada di bawah heading pengalaman kerja.
nanti kalau kamu udah bukan fresh graduate gitu ya, maksudnya udah punya pengalaman kerja banyak, ngelamar kerjanya yang lebih strategis gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang kurang relevan itu yang dikeluarin, diganti sama yang relevan. Tapi kalau kamu sebagai masih lulusan baru, padahal di dalamnya itu ada pengalaman pendidikan yang kamu tempuh sambil bekerja gitu. Nah, ini menarik gitu. Jadi kamu produktif gitu. Itu ya. Kalau untuk reseller itu maksudnya kemana ya Pak? Pengalaman kerja yang mana Pak? Ya tulis aja pengalaman kerja misal perusahaan apa gitu. Ada nama PT enggak itu. Atau misalnya tadi Enggak, ini nggak mah ada cuma makanan ringan. ya Enggak ada nggak ada perusahaan ya sudah yang tulis kalau aja. misalnya makanan ringan. Tulis aja Oh, entrepreneur gitu misalkan, atau bisnis hmm. online periodenya kapan gitu. Terus job desk-nya kamu sebagai apa gitu. Reseller misalkan gitu. Sorry, apa namanya jabatannya sebagai apa? Reseller produk apa misalkan gitu. Terus dijabarin gitu. Nah, ini aku nanya nih, kan kamu kan punya pengalaman kerja jualan-jualan gitu. Kira-kira kamu nulis skill apa? Iya. Skill kayak copywriting Pak sama promotion. Terus gimana caranya biar si konsumen itu tertarik dengan kita, kayak cara chat yang baik ke customer itu gimana Pak gitu. Ya, jadi kan kamu kan, nih aku ulang ya, kamu kan punya pengalaman kerja tadi ya, jualan kan, ya kan? Jual berbagai jenis produk itu kan, ya kan? Berarti kan di bagian CV-mu kan ada bagian skills, ya kan? Ya dong. Iya. Nah, kira-kira pengalaman jualan-jualan kamu ini tadi itu bakal nambah kemampuan skills apa kira-kira? Oh, pengalaman kerja Pak. Di pengalaman kerja, Di pengalaman kerja kan sebentar. kamu gini loh, gini Hmm. gini gini. Coba ya disimak ya. Kamu kan punya pengalaman kerja jualan produk tertentu gitu Hmm. kan? Ya dong, ya Iya, kan? Pengalaman iya, kerja ini di CV dimasukkan ke bagian pengalaman kerja, betul, ya kan? Nah, di bagian bawah kan nanti di CV-mu kan ada skills tuh atau kemampuan ya, ya kan? Nah, tadi kan aku bilang iya, skills itu kan diturunkan dari pengalaman kerja gitu. Nah, aku nanya dengan iya Pak. dengan pengalaman Pemasaran, apa? pemasaran, Nah, komunikasi. nah gitu loh maksudku. Gitu, Aduh, gitu. Kenapa kamu ya. nggak dengar suaraku apa gimana di situ? Sinyal ini apa? Nah, gitu maksudku. Hmm. Ini agak keputus-putus itu. Oh, ya udah nggak Ah, apa-apa. iya Nah, Pak. gitu. Maksudku tuh gitu. Cara nulisnya gitu. Jadi setiap pengalaman itu pasti ada turunan skillnya gitu. Pasti itu. Kalau nggak ada turunan skillnya ya lucu. Berarti kamu ngelakuin sesuatu hal yang maaf tidak berguna dong, ya nggak? Kan kamu nggak dapat kemampuan untuk menambah kemampuan diri gitu loh. Yang soft skill nggak ada, yang teknik nggak ada gitu kan. Ya nggak? Gitu. Maksudnya tuh gitu. Ini contoh aja sih gitu. Ya saya gitu. Ya, Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? sebentar Pak, apa ya? Kalau nggak ada aja. Nanti aku masuk masuk ke CV kamu gitu. Tapi kalau ada ya ada, nggak apa-apa Kalau tanyain. ya, sebentar Pak, ada lagi Pak. Apa tuh? Kalau pas zaman SMK itu kan ada PKL. Itu boleh dimasukin Pak ke Boleh, pengalaman magang atau kerja gitu. boleh. Masuknya ke pengalaman kerja itu. Kalau untuk pendidikan, bagusnya dari tingkat, misalnya tingkat SMK sama kuliah aja, apa tingkat kuliah aja ya Pak? Pilih, Pendidikan, riwayat pendidikannya bagusnya gimana Pak? boleh yang terakhir, boleh dua terakhir. Jadi tulis Oh, tulis terakhir berarti doang nggak harus boleh. dari SD, SMP, enggak ya? Malah salah kamu kalau nulis dari Mm-mm. situ. Dari, oh iya iya. Kamu Berarti dua terakhir boleh atau satu yang terakhir juga boleh ya Pak? boleh. Tapi baik pengalaman, jadi pengalaman kerja, pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, pengalaman seminar, training gitu,
Yang ditulis adalah yang terkini dulu. Paham nggak? Jadi kalau kamu Iya, sampai paham. S2, yang ditulis tuh S2-nya dulu, baru S1-nya gitu. Kalau kamu punya pengalaman kerja, ya tulis pengalaman kerja di tahun 2022, baru mundur gitu. Jadi yang terkini, yang terbaru, yang ditulis paling atas. Dan konsisten semua gitu. Oke? Ya. Apalagi saya? Kalau untuk LinkedIn, Pak, Mm-mm. masih bingung cara pengisiannya, Pak. Itu profil Tisa masih sangat kurang. Kalau bingung cara pengisiannya, nanti kamu buka LinkedIn-mu sambil dengerin video YouTube-ku yang pernah aku kasih pasti itu. Yang ada link macam-macam itu aku jelasin cara ngisi dari Iya. atas sampai bawah. Jadi kamu cukup dengerin sambil buka LinkedIn-mu gitu. Harusnya itu kamu nggak ada masalah gitu. Karena aku bahas perbagian itu simple kok gitu. Nah, kalau masih bingung lagi harus lengkap apa, intinya itu adalah gini, saya intinya adalah yang ada di CV-mu itu kamu kopas ke LinkedIn-mu gitu. Jadi Hmm. misalkan di CV-mu ada pengalaman kerja, ya LinkedIn-mu harus ada pengalaman kerja itu gitu. Di CV-mu ada pengalaman organisasi, ya di LinkedIn-mu harus ada pengalaman organisasi itu. Di CV-mu ada skill, skillnya ada 20, ada 10, LinkedIn juga sama gitu. Kecuali informasi pribadi ya, Tinggal. yang kayak nomor HP, terus alamat detail, nggak usah diisi. Dan kamu jangan upload CV ke LinkedIn sebagai postingan. Walaupun banyak orang lakuin itu, jangan diikutin gitu. Takutnya nanti ada penyalahgunaan informasi, penyalahgunaan data. Kalau untuk sertifikat keahlian atau apa bisa difiturkan nggak, Pak, di LinkedIn? Kalau mau nggak apa-apa, tapi sebenarnya kan itu kan bisa diisi, kamu ngetik gitu kan di bagian itu. Kalau mau di fitur ya nggak apa-apa, kalau mau di fitur nggak apa-apa, asal asal aman aja. Itu aman sih kalau gitu sih. Sertifikat training atau keahlian apa itu boleh. Tapi yang sifatnya data Hmm. pribadi gitu Yang ya, nggak boleh berarti CV. ya Oh iya. CV dan data-data pribadi gitu. Itu nanti aku jelasin khusus lah ya itu ya. Ya, Pak. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup, Pak. Cukup Tinggal ya? ke CV-nya aja, Pak. Ya, oke. Iya. Bentar ya. Sekarang kita masuk ke sesi yang detail.